Ya, tadi yang diperlihatkan di dalam sidang kemarin itu ada momen ketika ayah Yosua meminta terdakwa membuka maskernya karena diminta oleh jaksa kan, untuk benar nggak itu. Nah, tapi sebelum masuk pada section yang itu, saya mau balik lagi ke Bang Martin. Bang Martin, tadi ada satu analisis yang tertinggal dari Bang Martin, apa? Ya, selain saya tadi menganalisis Verdi Sambo dan Putri, saya juga menganalisis ya gerak-gerik ataupun gestur dari para penasihat hukumnya. Ketika klien kami sedang menangis ya untuk menjelaskan bagaimana kondisi hatinya yang hancur, ini sebagian dari penasihat hukumnya celingak-celinguk sambil cengengesan. Tidak ada empati. Jadi saya pikir ya, mereka ini semua sudah satu mindset bahwa memang hal-hal tersebut itu ya khususnya mereka ya tidak berempati. Jadi menurut saya sudahlah, jalankan saja persidangan, ya, tegakkan hukum seadil-adilnya. Toh juga mereka kan tidak merasa bersalah, toh juga kan mereka nggak mau bertobat. Demikian Mas Bayu. Oke, baik. Oke, saya langsung ke Bang Kirdi. Bang Kirdi, kalau misalnya melihat apa yang tadi kita sama-sama saksikan ya, soal ekspresi lagi ekspresi ya. PC ketika membuka masker, apa yang terlihat, kemudian FS juga buka masker, kemudian seolah-olah, nggak tahu ini bacaan saya, menutup maskernya ya buru-buru gitu. Jadi buat saya ketika yang ditampilkan kepada Bu PC ketika lepas masker, itu lebih kelihatan bahwa dia merasa nggak nyaman. Karena bagian bibirnya ini, wajah bagian bawah ini berubah sedikit, melakukan berekspresi kayak gitu tuh. Ya, ketidaknyamanan yang dia rasakan. Sementara kalau FS, kita nggak bisa bilang bahwa dia buru-buru masang segala macam itu karena dia nggak nyaman. Karena memang gerakannya FS kan memang cepat gerakannya kayak gitu. Kita tetap bisa fair lah, perlu fair untuk itu. Gitu. Artinya tidak ada ekspresi yang terlihat kesal, marah gitu ya, atau sedih dan lain sebagainya, Bang Kirdi? Kalaupun ada kekesalan yang dirasakan FS, ini orang dari awal sampai akhir tuh jago banget nahan ekspresi dia. Jadi sudah pasti itu hal yang kecil, jadi nggak akan terlalu terlihat. Kita boleh beropini, tapi kan faktualnya memang nggak kelihatan. Gitu. Oke, nah tapi kalau yang tercermin ekspresi dari Verdi Sambo, Putri Candrawati itu seperti apa sih secara garis besar ya dalam proses persidangan kemarin itu? Jadi kalau kita perhatikan bahwa selama proses persidangan, FS tuh paling kelihatan tuh sangat percaya diri. Kalau kita tarik tuh nggak cuma sekarang, dari awal datang ke Polda, sampai sidang kode etik, sampai sekarang dia masih terlihat sangat percaya diri. Konsisten berarti ekspresinya ya? Konsisten. Dari bahasa tubuh, ekspresi wajah konsisten. Tapi perlu kita pahami juga buat semua yang nonton juga nih, bahwa PD sama benar itu tidak dua hal yang nggak sama. Ini dua premis yang berbeda. Nah, PD itu buat FS bisa disebabkan karena tiga hal. Satu, bahwa dia benar, dia nggak melakukan apa-apa dan dia tidak bersalah. Tapi kalau dia tidak bersalah, Brigadir J kan nggak meninggal. Artinya bisa kita hilangkan poin pertama. Yang kedua adalah karena sudah bertahun-tahun dia menjadi seorang perwira polisi, dia udah menghadapi berbagai macam orang, akhirnya dia sudah terbiasa untuk jaga ekspresi. Atau yang ketiga, nah ini saya lebih percaya yang ada yang ketiga nih. Kenapa? Karena kalau kita bicara poin 2, semua anggota Polri rata-rata dalam posisi seperti dia sama. Yang ketiga adalah berarti ada sesuatu atau seseorang yang membuat dia cukup pede untuk hasil akhirnya itu nggak menakutkan bagi dia. Oke, nah kenapa indikatornya lebih mengarah ke sana kalau menurut Bang Kirdi? Karena kalau kita bicara yang kedua, banyak sekali anggota Polri yang ketika disidang kode etik, gitu ya, dipecat dengan tidak hormat, itu ekspresi wajahnya tegang dan takut itu keluar. Sementara posisi mereka sama kurang lebih, bintang juga atau minimal AKBP atau Kombes misalnya. Seperti itu. Nah ini lebih kepercaya diri begitu ya? Iya. Kalau menurut Anda ya. Nah kalau untuk Putri sendiri, ekspresinya sepanjang proses persidangan sebelum saya ke Bang Martin? Nah, Bu Putri ini lebih sering tanda petik kita ada beberapa tanda petik kebocoran emosi yang kelihatan. Ya, ketika dia misalnya bercanda dengan kuasa hukumnya gitu ya. Ketika kemudian membacakan permintaan maaf itu tumpah pada akhirnya. Ketika waktu di persidangan di awal di majelis hakim lagi tanya di awal itu segala macam, dia juga sempat melihat ke samping terus kemudian dia membasuh air mata. Lebih ini kayak 180 derajat. Kalau ditanya, kok bisa istrinya jenderal? Yang jenderal kan yang suaminya. Istrinya nggak biasa untuk tegar. Ekspresi apa? Kesedihan atau apa kalau ditangkap secara umum? Khawatir mungkin atau gimana? Kebanyakan adalah takut sama sedih. Khawatir adalah turunan dari perasaan takut. Oke. Jadi tergambarnya seperti itu ya? Nah, saya mau ke Bang Martin kalau gitu. Bang Martin, bagaimana kemudian kuasa hukum Brigadir Yosua melihat pengaruh
dalam proses hukum pasca permohonan maaf yang disampaikan oleh Ferdy Sambo dan Putri Candrawati kemarin di persidangan, akan menjadi hal yang dipertimbangkan majelis hakim, akan menjadi hal yang memperingan atau seperti apa? Tidak ada dampaknya itu, karena kenapa? Permintaan maaf itu dapat dijadikan hal yang meringankan apabila permintaan maaf itu diterima ya. Jadi kan belum, tidak ada diterima oleh keluarga korban. Nah yang kedua, sebenarnya persidangan ini adalah proses. Kemarin Susi sudah diperiksa. Susi ini saksi andalannya Febri dan kawan-kawan ini dan kuat. Nah, saya kasihan justru sama Susi nanti pada saat diperiksa ya, kan kemarin dia sudah memberikan keterangan yang benar ya, yang tidak benar sudah dicabut. Nah, nanti pada saat pemeriksaan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawati, apakah yang bersangkutan akan merubah lagi keterangannya? Yang tadinya sudah bilang bahwa tidak benar membopong, benar membopong menjadi tidak membopong gitu ya. Karena kalau nanti berubah lagi berarti Susi akan dijadikan tersangka. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kalau dia berbohong lagi kemungkinan kesaksian itu tidak akan dipergunakan. Ya, kalau kesaksian itu tidak dipergunakan maka patahlah ya premis bahwa Ferdy Sambo itu emosi karena terjadi pelecehan seksual. Ya, seperti yang digaung-gaungkan oleh salah satu lawyer senior yang semalam memberikan paparannya di catatan demokrasi. Jadi selesai sudah. Febri dan Rasmala mengatakan tidak ada menggunakan sarung tangan. Adzan Romer sudah bilang mengatakan benar menggunakan sarung tangan. Febri dan Rasmala mengatakan tidak benar Ferdy Sambo membawa senjata HS milik korban. Adzan mengatakan benar. Lalu Febri mengatakan bahwa Jalan Duren 3 atau rumah Duren 3 itu sebagai rumah untuk isoman. Ya, bahkan dulu pada saat konferensi pers itu dikuatkan oleh keterangan dari Karopenmas ya, dan juga Kapolres Metro Jakarta Selatan. Kemarin salah satu ajudan kesayangan Pak Ferdy Sambo mengatakan sesuai dengan kesaksian Richard Eliezer, mereka semua kalau isoman di Jalan Bangka, maka gugurlah tujuan mereka semua itu datang ke Duren 3 untuk melakukan isoman. Faktanya, mengapa mereka semua datang ke Jalan Duren 3? Karena mereka ingin merealisasikan, ingin mengimplementasikan rencana kejinya terhadap korban. Demikian Mas Bayu dan juga Mbak Gina. Terima kasih. Baik, sebelum saya tanya ya ke Bang Martin lagi, kami ingin menyampaikan juga bahwa 3 kuasa hukum dari Ferdy Sambo dan juga Putri Candrawati, yaitu Febri Diansyah, kemudian Rasmala Aritonang dan juga Bobi Manalu, sudah kami coba undang untuk hadir pagi hari ini, tapi tak ada respon positif juga yang kami terima hingga pagi hari ini. Oke, Bang Martin, saya lanjut ini. Saya mungkin bergeser sedikit dari materi ya. Setelah sidang, apa respon keluarga ketika Ferdy Sambo dan Putri Candrawati ini akhirnya meminta maaf? Jawabnya nanti ya. Kami harus jeda terlebih dahulu.